Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mereview dua jurnal penelitian eksperimen. Yang mana satu jurnal itu merupakan jurnal nasional dan juga yang satunya lagi, tapi itu beda video ya guys. Jadi tetap stay tune ke video kami kelompok satu. Itu nanti akan membahas tentang review jurnal yang internasional. Dan itu semua dua jurnal itu merupakan jurnal penelitian eksperimen. Cekidot. Oke, kita kelompok pertama yang terdiri dari Mbak Gavira, kemudian saya sendiri, Rinda, dan juga teman saya Evi Santi Dilasari. Selanjutnya, kita akan membahas terkait review jurnal nasional yang akan disampaikan penyampai pertama, yaitu Mbak Gavira. Silakan kepada Mbak Gavira. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Kita akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Strategi Belajar Reciprocal Teaching pada Kemampuan Membaca pada Siswa SD. Jurnal ini berasal dari Indonesian Journal of Primary Education dengan volume 1 nomor 2 tahun 2017 halaman 30-38. Jurnal ini terbit di tahun 2017. Penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Akhir. Selanjutnya yaitu latar belakang. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan yaitu kemampuan membaca yang rendah pada siswa SD. Dengan menggunakan strategi reciprocal teaching atau RTT ini, dilakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa SD. Landasan teori yang digunakan adalah teori belajar resiprokal yang merupakan metode belajar yang mengatur interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan strategi RTT terhadap kemampuan membaca siswa SD. Oke, selanjutnya adalah identifikasi variabel bebas, variabel terikat, dan juga confounding. Itu pun jika ada. Jadi dalam jurnal ini memiliki variabel bebas, yaitu ada tiga aspek variabel bebasnya, yaitu pertama kemampuan guru, yang kedua kemampuan siswa, dan juga yang ketiga kondisi lingkungan. Jadi yang mempengaruhi variabel terikat yang menjadi sebab adalah dari kemampuan guru, kemampuan siswa, dan juga kondisi lingkungan. Untuk variabel terikatnya, yaitu nantinya merupakan akibat, adalah yang pertama kemampuan berpikir kritis, yang kedua kemampuan membaca siswa. Untuk confounding variabelnya di sini kami tidak menemukan terkait confounding variabelnya. Oke, lanjut. Untuk hipotesis pada jurnal ini, yaitu penerapan strategi belajar reciprocal teaching atau RTT ini nantinya akan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa SD. Nah, di sini akan meningkatkan kemampuan membaca siswa SD atau tidak. Yang kedua, kemampuan guru dalam menggunakan strategi RTT atau reciprocal teaching itu akan berpengaruh enggak terhadap kemampuan membaca siswa SD. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan dalam pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa SD. Jadi ini adalah hipotesis penelitian. Yang mana hipotesis ini merupakan perkiraan. Nanti jawabannya itu apa sih? Kayak perkiraan penelitian ini akan
mempengaruhi ini loh, kayak penerapan strategi RTT itu nanti akan mempengaruhi kemampuan membaca siswa, terus kemampuan guru itu juga akan berpengaruh pada kemampuan membaca siswa, dan juga kondisi lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa. Selanjutnya yaitu metode. Jadi dalam penelitian eksperimen ini, partisipan yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SD Muhammadiyah kelas 1 Perumnas Makassar yang berjumlah 22 siswa. Dan desain yang digunakan yaitu, jadi jenis penelitian ini merupakan pre-experimental design. Untuk desain penelitiannya di sini menggunakan one group, pre-test, post-test design. Jadi di sini nantinya untuk menentukan untuk menentukan awalnya itu seperti apa, di situ menggunakan pretest terlebih dahulu dan juga observasi, kemudian diberikan teknik, kemudian diberikan lagi post test untuk melihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Untuk variabel independen dari penelitian ini adalah strategi belajar reciprocal teaching, dan juga variabel dependennya kemampuan membaca pada siswa SD. Untuk pengukuran variabel dependen, tadi sudah saya singgung sedikit di bagian desain tadi, yang mana dilakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat cara guru mengajar, yaitu strategi pembelajaran yang diterapkan dan respon siswa saat pembelajaran berlangsung. Jadi itu yang dilakukan untuk melihat, untuk mengukur variabel dependen dari siswa-siswa itu tadi. Kemudian memberikan pretest berupa tes bacaan untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca siswa sebelum diberikan perlakuan menggunakan strategi belajar reciprocal teaching kepada 22 siswa, yaitu kelas 1 SD tadi. Kemudian diberikan perlakuan atau treatment, yaitu strategi belajar reciprocal teaching tadi. Kemudian diberi selanjutnya pemberian post test, sehingga nantinya akan ada sebuah perbandingan nih, sehingga terlihat perubahan terhadap kemampuan membaca siswa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adila. Monggo Mbak Adila. Baiklah, menyambung penyampaian dari teman saya mengenai metode. Selanjutnya yang poin D atau prosedur eksperimen ini terdiri dari 4. Yang pertama menentukan partisipan penelitian. Terus yang kedua pengukuran variabel dependen dengan observasi dan memberikan pretest pada partisipan. Kemudian yang ketiga memberikan teknik atau memberikan strategi belajar reciprocal teaching. Yang keempat, menganalisa adanya perubahan pada kemampuan partisipan dari teknik yang telah diberikan tersebut. Next. Kemudian, kelompok kami merangkum hasil eksperimen dan kesimpulan pada jurnal ini yang berisi hasil eksperimen menunjukkan bahwasanya dengan adanya strategi belajar reciprocal teaching ini berdampak positif terhadap nilai akhir yang diperoleh oleh siswa. Terus dapat diketahui bahwa frekuensi dan presentase kemampuan membaca siswa
Setelah menerapkan strategi belajar reciprocal teaching ini dikategorikan memadai. Dapat dinyatakan bahwa frekuensi dan persentase nilai kemampuan membaca siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Barunas Makassar ini setelah menerapkan strategi belajar reciprocal teaching, yaitu siswa yang mendapat nilai di atas 70, ada sebanyak 19 orang atau dalam presentasenya 86,4% dari jumlah sampel dan siswa yang mendapat nilai di bawah 70 sebanyak 3 orang atau 19,4% dari jumlah sampel tersebut. Lalu hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan nilai siswa di atas 70 sudah mencapai standar yang ditetapkan oleh sekolah, yang mana menuntut pencapaian 70%. Nah, tingkat presentase keberhasilan tersebut dicapai oleh siswa, yaitu hampir semua siswa, 19 orang dari 22 siswa, memperoleh nilai di atas 70 atau presentasinya 86,4%. Next. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini. Kami merangkum di kelebihan ada 3 poin. Yang pertama, jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, jurnal ini menunjukkan dampak positif dari penerapan strategi belajar reciprocal teaching. Yang ketiga, jurnal ini memaparkan data disertai dengan diagram sehingga lebih mudah dalam melihat perbandingan hasil dari penerapan RTT tersebut. Kemudian kita merangkum ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahan dari jurnal ini, penelitian yang dilakukan hanya melibatkan sebagian kecil siswa atau anak tersebut, yaitu berjumlah 22 anak kelas 1 SD. Next. Sudah selesai untuk jurnal yang nasional. Jadi perlu diketahui apa sih strategi belajar reciprocal teaching itu. Jadi reciprocal teaching atau pengajaran terbalik ini digunakan untuk melatih atau mengajar siswa untuk lebih aktif, efektif, dan mandiri dalam pemahaman mereka terhadap suatu informasi. Dalam metode ini, siswa diminta untuk mengikuti 4 strategi pemahaman. Jadi dalam memberikan teknik tadi, teknik reciprocal teaching itu, yang pertama itu siswa itu disuruh untuk menyusun pertanyaan. Dan yang kedua, membuat ringkasan atau rangkuman. Yang ketiga, membuat prediksi. Dan yang keempat, mengklarifikasi informasi yang telah diterima. Jadi, tadi diberikan teknik. Teknik itu ya berupa tadi kayak penyusunan, terus kayak membuat pertanyaan, meringkas, memprediksi, membuat prediksi, dan mengklarifikasi informasi itu supaya anak itu lebih aktif dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Tadi juga disebutkan kemampuan guru itu juga mempengaruhi loh, termasuk variabel bebasnya loh. Ya karena reciprocal teaching ini yang menerapkan adalah guru memberikan teknik reciprocal teaching ini kepada siswanya. Demikian review jurnal nasional dari kelompok 1. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih telah menyimak.
review jurnal nasional dari kami. Stay tune untuk yang review jurnal yang internasional bentar lagi. Selamat malam dan sampai jumpa.